Cosmos itu menarik perhatian figur kalangan atas di tengah bear market ini, bersama dengan dorongan baru menuju blockchain khusus aplikasi. Dengan berkembangnya ekosistem Cosmos, tokenomic baru yang ada di depan mata, dan rilisan update penting juga segera datang, kami akan membahas Atom yang bisa menarik lebih banyak nilai nanti di masa depan. Mau tahu tentang update ekosistem Cosmos? Silahkan nonton video ini sampai akhir. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi di episode untuk ini kami akan merangkap singkat tentang apa Cosmos itu. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai alasan-alasan yang cukup menarik membuat Cosmos itu sangat hangat diperbincangkan. Seperti adanya bangkitnya blockchain aplikasi, upaya mereka untuk memperluas ekosistem, kemudian interchain security yang menjadi solusi masalah keamanan. Kemudian ada konferensi Cosmoverse 2022, mungkin ada pengumuman dan tokenomic baru, serta stablecoins di jaringan. Kita mulai dari yang pertama, kita rekap dulu Cosmos itu apa. Cosmos Network adalah jaringan yang meluas dan berkembang dengan banyak blockchain yang saling terhubung, sering digambarkan sebagai internetnya blockchain. Cosmos itu mendapat julukan ini karena hubungan antara blockchain yang memungkinkan saling transfer token atau data satu sama lain. Cosmos itu bertujuan untuk memudahkan aplikasi atau pengembang untuk bisa membangun blockchain mereka sendiri. Untuk ini, ada peralatan yang bernama Cosmos SDK. SDK itu Software Development Kit, di mana peralatannya siap untuk dipakai membuat blockchain khusus yang kompatibel dengan Cosmos Hub. Ini memudahkan pembuatan blockchain khusus untuk kebutuhan spesifik masing-masing proyek. Tujuan Cosmos adalah mengembangkan ribuan blockchain khusus aplikasi, dan mereka ingin ada banyak organisasi kripto yang terhubung ke pusat-pusat ekosistemnya. Untuk yang penasaran lebih lanjut, kalian harus nonton guys beberapa video yang sudah kami buat di channel YouTube ini tentang Cosmos. Lalu bagaimana tentang posisi Atom sendiri? Atom itu adalah koin yang menjadi mata uang dasar untuk Cosmos Hub, yang mana merupakan zona atau pusat yang paling utama dan besar. Ini adalah salah satu aset paling populer di ekosistem Cosmos. Jelas karena Atom yang sudah paling awal diketahui orang juga. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa kok Cosmos itu menarik perhatian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah ngeliat harganya duluan. Harga Atom itu lumayan mendaki baru-baru ini, naik hingga 128% sejak 3 bulan terakhir, dengan kenaikan 50% hanya dalam sebulan terakhir. Dalam jangka pendek, memang selalu ada kejadian sell the news, makanya ada tren penurunan secara jangka panjang juga kalau kita lihat. Karena kita mungkin akan melihat pengumuman besar di konferensi tahunan mereka juga nih, Cosmoverse. Bisa aja orang-orang sudah serok sekarang dan akan jual nanti, sama seperti The Merge. Tidak ada yang tahu ya. Atau mungkin akan ada hambatan dari industri yang lebih luas, entah itu makro atau potensi lain. Terlepas dari apapun yang akan terjadi dalam jangka pendek, Atom tetap sangat relevan karena ada perkembangan positif yang segera datang, yang meningkatkan utilitas koin Atom. Yang pertama itu kebangkitan blockchain aplikasi. Kasus bullish untuk Cosmos adalah daripada membangun di atas layer 1 seperti Ethereum, kemudian menggunakan layer 2 untuk performa lebih, aplikasi itu bisa membangun blockchain mereka sendiri. Inilah yang dikenal sebagai app chain atau application chain. Jadi di bahasa Indonesianya ya blockchain aplikasi. Blockchain aplikasi ini mendapat daya tarik karena beberapa manfaat. Yang pertama, bisa di custom atau disesuaikan dan bisa mendapat kontrol menyeluruh. Pengembang bisa buat blockchain khusus sesuai kebutuhan mereka. Kemudian pengalaman produk pengguna jadi lebih baik karena aplikasi nggak perlu khawatir ada jaringan di blockchain lain yang meningkatkan biaya gas terus berdampak ke semua orang. Kemudian ada juga yang relatif lebih desentral nih manfaatnya, karena layer 2 Ethereum saat ini masih cukup relatif terpusat. Dan yang terakhir, lebih banyak utilitas untuk token. Dari yang tadinya sekadar token tata kelola bisa menjadi sebuah token jaringan. Nah, ada analis nih dari firma investasi terkenal namanya VanEck yang berharap melihat pergeseran ke arah blockchain khusus aplikasi karena ada beberapa manfaat penyesuaian. Nanti di akhir video ini akan kami kasih link blognya. Ada dua dukungan besar untuk Cosmos. Yang pertama itu datang dari DYDX. Ini adalah bursa desentral atau biasa kita singkat DEX, derivatif yang terbesar di Ethereum. Dan ini yang
yang paling sukses juga. Mereka memilih untuk masuk kosmos. Kemudian ada Delphi Labs yang juga memilih kosmos sebagai ekosistem terbaik untuk mereka teliti saat ini. Dan yang penting adalah kosmos itu juga memperluas ekosistemnya, karena secara historis ada dukungan kuat dari komunitas pengembang yang mau bangun di atas Cosmos SDK, seperti adanya BNB Chain, adanya Terra yang meskipun sekarang juga sudah hancur, Terra klasik jadinya. Terus ada juga Secret Network yang khusus privasi, ada DYDX tadi kita sebutkan, ada bursa dari Asia yang namanya OKX. Kemudian ada juga blockchain dari Crypto.org yang namanya Kronos. Nah, dApps terkenal lain yang membangun di kosmos itu termasuk adanya Osmosis dengan tokennya Osmo. Ini menjadi pusat untuk DeFi dan likuiditas. Kemudian ada Fmos juga yang sempat kami buatkan videonya pun kalau kalian ingat. Ini membawa kompatibilitas Ethereum ke dalam kosmos. Dan banyak lagi yang sedang dibangun. Kalau kalian mau lihat zona-zonanya pun ada di mapofzones.com. Itu kelihatan betapa besar ekosistem kosmos. Atom juga tetap sangat berguna meskipun kewalahan menangkap nilai karena ada lusinan airdrop ke orang-orang yang staking Atom dari para pembangun di ekosistem kosmos juga. Tapi guys, sebelum kita lanjutin nih ke beberapa pengumuman dan info menarik tentang perkembangan kosmos yang bullish, kami akan mengenalkan kalian kepada sponsor video kita untuk hari ini, Humanoid. Humanoid adalah teknologi blockchain dengan kripto biometrik, di mana satu manusia dianggap sama dengan satu node. Artinya, orang yang sama tidak bisa nuyul dan berpura-pura menjadi banyak node komputer berbeda. Sistem yang istilahnya anti-tuyul ini, itu yang kita kenal dengan istilah kerennya Sybil Resistance. Nah, Sybil Resistance ini adalah ketahanan Sybil yang bagus. Artinya apa? Artinya setiap manusia hanya memiliki satu suara yang adil. Anggap saja seperti pemilu. Setelah kalian selesai nyoblos, jari kalian akan dicelupkan ke dalam tinta yang menandakan bahwa suara kalian sudah masuk. Nah, Humanoid berupaya memastikan keadilan itu ke semua orang yang ada di dalam sistem tanpa dominasi timpang sebelah. Satu orang, ya hanya mendapat satu suara saja, terlepas dari kekayaan dan sumber daya atau latar belakang yang dia miliki. Kenapa ini penting? Karena kita sekarang hidup di dunia yang semakin digital semuanya. Dunia digital ini membutuhkan keamanan dengan privasi yang cukup. Ingat kasus kebocoran data akhir-akhir ini? Pasti kalian nggak mau kan data pribadi dicolong? Di zaman modern yang digital ini, kita terlibat dengan banyak media sosial dan aplikasi yang semuanya membutuhkan data pribadi. Data itu berupa nama, usia, email, alamat tinggal, nomor HP, dan banyak lagi. Umumnya, semua data itu tersimpan di server perusahaan teknologi besar yang terpusat. Artinya kalau ada peretasan, data kita itu bisa bocor kemana-mana. Serem ya guys, kalau kalian bayangin ada banyak orang yang tidak kita kenal tapi tahu banyak banget tentang siapa kita. Apalagi kalau bisa pakai data tersebut untuk tujuan-tujuan jahat. Tenang, disinilah Humanoid berperan. Data kalian di Humanoid itu tersimpan dengan privasi yang hanya bisa diakses oleh si pemilik itu sendiri. Hanya Joko yang bisa mengakses data pribadi Joko. Begitupun Ayu bisa mengakses data Ayu dan semua orang lain di dalam sistem. Kok bisa? Bagaimana cara Humanoid melakukan ini semua? Perkenalkan teknologi kripto biometrik. Apaan tuh? Biometrik adalah teknologi yang bisa mengukur dan menghitung karakteristik tubuh manusia. Mudahnya, teknologi ini yang diterapkan pada fingerprint HP kalian, facial recognition laptop kalian, atau scanner untuk absen di tempat kerja. Biometrik itu bisa mengenali siapa kalian dari recognition wajah, dari mata, sidik jari, telapak tangan, dan lain-lain. Mungkin kalian khawatir, lah gimana dong kalau data biometrik kita yang asli disalahgunakan oleh Humanoid? Itulah alasan namanya kripto biometrik. Ada gabungan teknologi kriptografi yang mengenkripsi data, ditambah dukungan teknologi lain seperti liveness detection, uniqueness check, itu beberapa diantaranya. Keren kan? Intinya tuh kalian bisa mengakses data pribadi sendiri dengan menjalankan node komputer setelah verifikasi biometrik tadi. Sudah ada 10.000 orang yang sekarang bergabung dan menjadi validator di Humanoid. Nantinya Humanoid ini bisa memungkinkan proyek NFT, DAO, GameFi, dan aplikasi lain dengan integrasi identitas digital kita yang unik.
kalian mau ikut serta dengan eksperimen humanoid ini, ada dua hal yang bisa kalian lakukan guys. Yang pertama itu menjalankan node komputer sendiri. Kalian bisa cek situs yang disediakan humanoid untuk mulai menjalankan node. Mereka sudah sediakan langkah-langkah setup komputer dan install software sampai siap. Nantinya kalian akan diminta untuk menggunakan kamera yang mendukung fitur biometrik untuk bisa verifikasi diri. Yang kedua, kalian juga bisa ikutan public sale token humanoid. Token HMND ini akan digunakan untuk membayar biaya transaksi, menerapkan dan bertransaksi dengan smart contract untuk cek biometrik dan untuk menyimpan data. Kalau tertarik partisipasi, ada 3 gelombang public sale. Yang pertama itu untuk validator dan peneliti yang akan mulai tanggal 6 Oktober. Yang kedua untuk komunitas luas tanggal 12 Oktober. Kemudian yang ketiga itu untuk publik nanti akan ada di tanggal 18 Oktober. Terima kasih kepada Humanoid atas bantuannya mensponsori video kita hari ini. Untuk riset lebih lanjut, kalian bisa cek paper, dokumentasi, dan blog untuk terkait Humanoid, atau tanya-tanya langsung dengan join grup Telegram mereka. Semua linknya itu nanti akan kami sediakan di deskripsi di bawah video ini. Bye guys, terima kasih lagi kepada Humanoid yang sudah membantu mensponsori video kami hari ini. Untuk interchain security nih, mengatasi masalah keamanan. Kontra terbesar dari Cosmos dan blockchain aplikasi mereka itu adalah isu keamanan. Terutama kalau market cap aset kriptonya kecil dan rentan terhadap ayunan pasar liar. Kenapa bahaya? Karena saat membangun di ekosistem Cosmos, proyek itu tidak otomatis mewarisi keamanan dari Cosmos Hub. Tidak seperti Parachains di Polkadot yang mewarisi keamanan dari Relay Chain. Di ekosistem Cosmos, mereka tuh harus mengamankan blockchain lewat token dan validator sendiri. Tonton episode yang sudah kami buat guys tentang perbandingan lebih lanjut nih tentang Polkadot versus Cosmos. Nah, semakin banyak nilai yang staking dalam suatu jaringan, semakin amanlah jaringan itu. Untuk blockchain yang lebih kecil dan baru, jumlah sumber daya untuk melakukan serangan itu rendah, jadi sangat rentan. Ini masalah besar. Kalau nilai tokennya turun gara-gara eksploitasi, peretasan, atau memang performa tokenomiknya buruk, ya artinya biaya yang perlu dikeluarkan hacker atau penyerang itu jauh lebih murah jadinya. Itulah kenapa ada interchain security yang siap meluncur. Untuk mengatasi kelemahan ini, Cosmos memperkenalkan Interchain Security, fitur besar yang baru yang memungkinkan blockchain Cosmos yang lebih besar, seperti Cosmos Hub nih contohnya yang punya koin Atom, itu untuk bisa dimanfaatkan validatornya dan menggunakan keamanan yang sama, membantu blockchain yang lebih kecil-kecil, yang lebih lemah. Validator yang berpartisipasi ini akan menjalankan 2 node jadinya. Ada satu di Cosmos Hub dan ada satu lagi di blockchain si konsumen yang pakai. Kemudian mereka akan menerima biaya dan imbalan dari kedua blockchain itu. Sebuah roadmap atau peta jalan itu sudah ditetapkan, kalian bisa lihat di layar dengan pengujian atau testing di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini. Kemudian targetnya meluncur penuh Januari 2023. Awalnya nanti akan ada 3 blockchain konsumen yang memanfaatkan set validator. Perkiraannya akan ada lebih banyak blockchain yang berikutnya menggunakan keamanan Cosmos Hub atau Atom ini. Kalau begitu kan artinya nanti kita bisa mendorong peningkatan nilai lebih untuk Atom, makin bullish. Kemudian kita perlu singgung tentang Cosmoverse 2022 guys. Ada acara komunitas besar buat Cosmos yang diadakan 5 harian lagi mulai sekarang pada tanggal 26 sampai 28 September di Medellin, Kolombia. Seperti biasa, komunitas kripto kan cenderung ya kalau ada konferensi besar mereka anggap ini alasan harga bisa naik signifikan. Banyak spekulasi jadinya dan banyak rumor tentang pengumuman penting dan informasi mengenai tokenomic Atom 2.0 yang diperbarui. Dari agenda resminya sih memang kalau kita lihat ada pengumuman besar dan ada juga panel tentang Atom 2.0 untuk mengakhiri acara konferensi ini. Kemudian faktor terakhir adalah stablecoins di jaringan. Ada juga naratif yang beralih ke pembuatan stablecoins asli di ekosistem Cosmos. Karena ya stablecoin memang sangat penting untuk pertumbuhan ekosistem kripto. USDT sudah meluncur dan akan hidup secara asli, artinya tidak dibungkus-bungkus lagi di dalam ekosistem Cosmos dalam beberapa bulan mendatang. Kemudian juga gara-gara kemarin ada sanksi dari Tornado Cash, jadi platform seperti MakerDAO, DeFi utama yang punya stablecoin DAI, akhirnya mempertimbangkan untuk pindah dari cadangan USDC. Itulah kenapa narasinya kembali nih orang-orang ngomongin stablecoin desentral. Maka dari itu ada Interstable Token atau IST. Ini adalah stablecoin baru yang akan datang ke ekosistem Cosmos. IST akan segera meluncur di blockchain Agoric, dibuat oleh Interprotocol. IST ini akan mencoba jadi seperti MakerDAO-nya di Cosmos.
Dan yang terakhir yang kemarin sempat kena hype juga ada USK, sebuah stablecoin lain yang dikembangkan oleh tim dari Kujira yang mendapatkan daya tarik hebat. Mereka baru aja nih meluncurkan beberapa informasi terkait aset ini yang bisa kalian lihat di blog dan Twitter mereka. Mari kita tutup dengan risiko-risikonya guys. Risikonya yang paling utama itu keamanan, seperti yang dibahas di atas tadi. Risiko utamanya ya karena ada keamanan yang berbeda saat berpindah dari blockchain yang lebih besar, lebih aman kayak Ethereum, kemudian masuk ke blockchain kecil yang mengandalkan tokennya sendiri. Ini mungkin akan terbantu disolusikan dengan interchain security, cuman ya berarti mereka perlu bayar keamanan. Kemudian yang kedua juga kita masih lihat ya, meskipun banyak banget zona dan aplikasi di ekosistem Cosmos, TVL-nya tuh masih rendah. Selain keamanan memang masih belum ada TVL nyata yang benar-benar masuk nilainya ke dalam blockchain berbasis Cosmos ini. Jadi kita masih perlu melihat adopsi yang lebih besar meskipun banyak orang sudah ngomongin dan sudah tahu. Kurang lebih itu sih guys yang bisa kami bahas untuk hari ini terkait update Cosmos. Gimana? Apakah kalian merasa lebih bullish untuk kedepannya atau kalian punya beberapa informasi menarik lain yang kurang sempat kami bahas di sini? Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Kalau suka jangan lupa kasih jempolnya dan subscribe. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.